wassalatu wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Baik, ahlan wa sahlan para peserta sekalian. Insyaallah kita bergabung kembali di kajian berseri zakat kontemporer, dan insyaallah kita masih membahas kitab Nawazil Zakat karya Dr. Abdullah bin Mansur Al-Ghafili. Pembahasan bersama dengan Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah, dan selaku penerjemah adalah Ustadz Fadli Zil Ikram Hafizahullah insyaallah. Dan kami sampaikan ini adalah seri ke-11 atau pertemuan ke-11, dan kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Yurbi Sodakoj bekerjasama dengan Irwandi Tarmizi dan Associate. Semoga Allah Ta'ala beri kemudahan dan kesabaran bagi kita semua dalam menuntut ilmu ini dan menuntut ilmu syar'i lainnya. Amin. Insyaallah. Sambil menunggu kehadiran Ustadz, kami sampaikan kembali tata tertib kajian sebagai berikut. Yang pertama, mari kita luruskan niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, peserta wajib mematikan mic atau mematikan audio, kecuali ketika diminta unmute oleh panitia. Peserta ikhwan dipersilakan menyalakan video dengan tetap menjaga adab dalam menuntut ilmu, sedangkan bagi peserta akhwat diwajibkan mematikan video. Yang ketiga, jika nama peserta dipanggil oleh moderator, silakan untuk raise hand untuk memudahkan sesi tanya jawab untuk melakukan unmute, atau bisa juga unmute secara sendiri. Peserta yang dipanggil adalah peserta yang sebelumnya telah mengajukan pertanyaan dengan format nama peserta, nama lembaga atau perorangan, kemudian pertanyaan yang ingin ditanyakan. Untuk format pertanyaan tersebut, beserta pertanyaannya di chat langsung kepada panitia atas nama Saudara Iqbal Asrian. Ya. Insya Allah nanti akan disampaikan kembali format pertanyaan tersebut. Ya, ketika peserta bertanya secara live, mohon dikondisikan lingkungan sekitar agar kondusif, terutama semisalnya ya, hindari suara bising, musik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, peserta dapat meninggalkan Zoom setelah acara selesai dan ditutup oleh moderator dengan membaca doa kafaratul majlis. Demikian untuk tata tertib kajian ini. Dan insya Allah kita sedang menunggu kehadiran Ustadz untuk bergabung. Semoga Allah Ta'ala mudahkan.
Alhamdulillah. Ustaz sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan untuk dapat dibuka kajiannya Ustaz, dan Ustaz Fadli sudah hadir juga. Barakallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in, wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sampai di mana Fadli? Assalamualaikum Ustaz. Terakhir kemarin dalil pertama yang A, sekarang yang B Ustaz 84. Pertama yang Dalil kedua. tentang haul ya. Ustaz. Tafadhal taqra Syekh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dalil yang kedua, qaulullah ta'ala, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalil yang kedua yaitu firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya terdapat 4 bulan haram. Wajhud dilalah. Surat At-Taubah ayat berapa Syekh? Surat At-Taubah ayat 36 Ustaz. Benar, benar. Wajhud dilalah annal asla alladhi wasafahu Allah huwa at-tawqid bil hilal wa annal mu'tabar fil Islam huwa al-haul al-qamari al-mukawwan min 12 syahran kama dzakarallah. Qala al-Qurtubi rahimahullah, hadhihi al-ayah tadullu ala anna al-wajib ta'liqul ahkam min al-ibadat wa ghairihima. Innama yakunu bisyuhur was-sinin allati ta'rifuha al-Arab duna syuhur allati ta'tabiruha al-Ajam wal-Rum wal-Qibt ila qawlihi dzalika ad-dinul qayyim ay al-hisab as-sahih wal-adad al-mustawfi. Sisi pendalilannya dari dalil tersebut adalah pada dasarnya yang Allah tetapkan adalah penggunaan waktu dengan berpatok kepada bulan sabit atau hilal. Dan yang dianggap dalam Islam hanya haul qamari atau kalender hijriyah yang terdiri dari 12 bulan sebagaimana yang telah Allah sebutkan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ayat ini menunjukkan kewajiban mengaitkan hukum-hukum ibadah dan yang lainnya dengan bulan dan tahun yang dikenal oleh bangsa Arab, bukan bulan dan tahun yang dikenal oleh orang Ajam, Romawi, dan Qibti atau Mesir. Hingga perkataan beliau Allah Ta'ala Romawi, terus apa lagi? Qibti. Al-Arab duna syurzul ajam wal-Rum wal-Qibti. Ya, Qibti Mesir. Mesir mereka memiliki penanggalan sendiri. Itu berdasarkan apa? Wallahu a'lam. Yang lain juga penanggalan Cina juga mereka penanggalan sendiri. Jadi perhitungan penanggalannya berdasarkan apa? Wallahu a'lam. Apakah berdasarkan bulan atau tidak? Yang jelas pernyataan Al-Qurtubi ini lama sudah. Kalau lama kita sebagaimana yang sering saya sampaikan dalam bab As-Salam. Ada perkataan Imam Syafi'i, apabila seseorang membuat akad transaksi salam, kesepakatan serah terimanya menggunakan penanggalan Efrenji, penanggalan Romawi, penanggalan Masehi. Ya, kata beliau, akad salamnya batal. Karena Nabi mensyaratkan ila ajalin ma'lum, waktunya harus jelas. Kalau penanggalan Efrenji atau penanggalan Eropa, Romawi, itu tidak jelas. Jelas apa tidak, akhi? Sekarang mungkin jelas. Anda bisa lihat di kalender, baik kalender kalender biasa ataupun kalender digital ada. Ya, kalau dulu tidak ada. Tapi kalau penanggalan dengan bulan,
Dan mereka punya ketentuan-ketentuan seperti yang sering saya katakan. Untuk Februari kenapa 28, 29, dan lain kenapa 30, 31, ada angka yang bisa tarik ulur. Ya. Tapi kepenanganan bulan, ya. Tadi malam untuk lihat bulannya besar atau kecil, Ustaz? Ya Ustaz, Tadi malam antum lihat bulan besar apa kecil apa setengah, seperempat, besar Ustaz. besar. Ya, nggak mungkin kalau dikatakan ini tanggal 5 Ramadan. Tak ada Ramadan yang bulannya besar. Ya, maka semua orang tahu dan gampang. Tidak perlu harus hitung-hitungan segala macam. Semua mata bisa melihat. Ya, selagi diberikan Allah mata oleh Allah, dia bisa mengetahui. Ini yang maksud dengan ajalin ma'lum. Tanggal yang diketahui. Ya. Hingga perkataan beliau, Allah Ta'ala berfirman, itulah ketetapan agama yang lurus, yakni perhitungan yang sahih dan jumlah bilangan yang sempurna. Ya. وقال الفخر الرازي قال أهل العلم الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا في بيوعهم ومدد ديونهم وأحوال زكواتهم ومدد ديونهم وأحوال زكواتهم وسائر أحكامهم بالأهلة لا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية والرومية. فقال الشهور المعتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الهلال والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة القمرية. Berkata Al-Fakhrazi rahimahullah, ahli ilmu menyatakan wajib atas kaum muslimin sesuai dengan tuntunan makna ayat ini, yaitu menjadikan waktu mereka dalam berjual beli, waktu pembayaran hutang, dan hal-hal yang berkenaan dengan zakat, serta hukum-hukum mereka yang lainnya menggunakan hilal. Tidak boleh menggunakan tahun Ajam atau tahun Romawi. Iya, alhamdulillah. Ada nas, kata Al-Fakhrazi, para ahli ilmu mengatakan wajib. Kalau ahli ilmu berarti bukan satu dua. Kalau seorang dua tentu dia mengatakan ada seorang ahli ilmu. Ya, ada beberapa. Tapi ahli ilmu itu berarti semua pada ahli ilmu. Dan kenyataannya memang demikian. Ya. Ini perlu disosialisasikan ke sekolah-sekolah Islam yang ada di Islam, buat penanggalan gaji pakai Komariah. Sehingga pakai Hijri Komariah, pakai hitungan bulan. Sehingga mereka lihat bulan. Masalahnya kenapa kita ngikutin Hijriah, Masehi? Karena gajian tuh pakai Masehi, jadi pikirannya Masehi aja. Jadi kalau gaji kita semuanya kewajiban dan hak kita pakai penanggalan Komariah. Antum untung 11 hari ya, akhi. Ya. Kan kalau tanggalnya Masehi, mereka 30, 31. Kalau Islam 29, 30. Sehari sebulan antum gaji antum tidak penuh. Begitu kan Ustaz Fadli? Hah? Ya, Ustaz. Kalau dikatakan gaji per bulan Anda adalah 10 juta. Ya. Dan dihitung bulannya 31. Padahal bulan kan nggak ada 31. Berarti terlambat yang beri gaji Anda. Terlambat. Dan kalau diberikannya di tanggal 1 bulan selanjutnya dari tanggal 31, berarti terlambat dia sehari. Berdosa. 1. Kemudian kalau tidak dihitung yang terlambat tadi 1 hari, berarti kemudian gaji Anda berkurang. Kurang sehari. Sebulan. Allah al-Musta'an. Baik. Lanjut. Beliau juga berkata bulan-bulan yang mu'tabar atau dianggap dalam syariat
berpatok atau bertumpu kepada ru'yah hilal, melihat bulan sabit. Tahun yang dianggap atau mu'tabar dalam syariat adalah tahun Qamariyah atau Hijriyah. Dalil yang ketiga, qala ta'ala, huwallazi ja'ala asy-syamsa ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Dalil yang ketiga, firman Allah Azza wa Jalla, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Wajhud dilalah anna Allah ja'ala as-sinin wal hisab mu'allaqan bi manazilil qamar wa la yakunu dhalika illa bi'tibari al-ashhur al-qamariyah al-mu'allaqa bi tulu'il hilal dukhulan wa khurujan. Sisi pendalilan dari ayat tersebut adalah Allah menetapkan tahun dan perhitungan waktu berkaitan dengan posisi bulan, dan ini tidak bisa terwujud kecuali dengan menggunakan kalender Qamariyah atau Hijriyah yang tanda awal dan akhir bulannya berpatok atau berpijak pada ru'yatul hilal atau melihat bulan sabit. Ya, lanjut. Jelas firman Allah ini. Dalil yang ketiga adalah qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza yang keempat, idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in ghamma 'alaikum fasumu 30 yawman. Wajhu ad-dilalah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam علق دخول الشهر وخروجه برؤية الهلال ورتب الحكم الشرعي وهو الصوم هنا على ذلك. Dalil yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila kalian melihat hilal maka berpuasalah, dan bila kalian melihatnya maka berbukalah, bila terhalangi oleh kalian maka berpuasalah kalian selama 30 hari. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah Rasulullah SAW mengaitkan tanda masuk dan akhir bulan dengan melihat hilal atau bulan sabit, dan beliau menetapkan atau menggantungkan hukum syar'i yang di sini yaitu adalah berpuasa dengan atas hal tersebut, yaitu melihat hilal. Ya. Lanjut Ustaz. Silahkan kalau teman-teman yang bertanya. Kalau tidak kita lanjut terus. Pak Fred dilanjut dulu atau Lihat ada pertanyaan apa tidak? Baik, sementara belum ada, silakan dilanjut. Lanjut. Baik. Tanian anna al-i'tidad bil hawl al-qamari wal bina alaihi yattafiqu ma'a yusriddin wa suhulatihi wa mukhatabatihi li jami'in nas, dzalika anna hisab bahwa ma'rifata ayyamihi wa ashurahu fi mutanawilin nas wa la yahtaju fihi ila mutakhassis. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, walidzalika kana al-hisab al-qamari ashhar wa a'raf 'inda al-umam wa ab'ad 'anil ghalat wa asah lidhabt min al-hisab asy-syamsi wa yashtariku fihi an-nas dun al-hisab asy-syamsi. Yang kedua, bahwa menghitung dengan haul qamari atau kalender hijriyah dan berpatokkan kepadanya itu sesuai atau selaras dengan kemudahan agama Islam dan berkesesuaian juga bagi seluruh manusia. Itu karena perhitungannya dan mengenal hari serta bulannya bisa dilakukan oleh semua orang tanpa memerlukan orang yang ahli atau spesialis. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, oleh karena itu perhitungan bulan lebih dikenal dan lebih masyhur di kalangan manusia, juga lebih sedikit kekeliruannya dan lebih akurat perhitungannya daripada hisab berdasarkan matahari. Hisab dengan bulan dapat diketahui oleh semua orang, berbeda dengan hisab dengan matahari.
Ya, ini jelaskannya bahwa menggunakan hisab perhitungan perjalanan matahari itu ada hitung-hitungannya. Ya, yang digunakan oleh sebagian orang penetapan kalender segala macam. Ya. Tapi kalau dengan bulan, tidak perlu Anda belajar. Penting hanya mempunyai mata, melihat pada waktunya, insya Allah kelihatan. Ya, kan Nabi mengatakan, nahnu qaumun ummiyun. Kami adalah umat yang tidak bisa tulis baca. Bulan begini, 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 begini. Pakai tangannya berisyaratkan antara 10, 20, 29, 30, atau 30. Itu menunjukkan bahwasanya bisa diketahui syariat itu dengan orang pintar atau tidak pintar. Orang yang tidak bersekolah dengan bersekolah. Sama semuanya kewajibannya. Ya. Dia sesuai dengan roh syariah. Spirit syariah itu mudah. Kalau sholat. Seperti sama dengan kiblat. Kalau harus menggunakan titik tepat, bisa kita sholat pas ke Ka'bah, akhir. Bisa. Sekarang pakai Google Map bisa enggak? Sekarang bisa, Ustaz, mungkin. Bisa bagaimana? Antum yakin pasti Google Map itu? Nah, Bukannya tidak. sering Anda disesatkannya? Antum ngasihnya sebagai petunjuk. Banyak orang yang sudah disesatkannya. Oleh karena itu syariat Nabi SAW mengatakan ma baina syarqi wal gharbi qiblah. Antara timur dan barat adalah kiblat. Karena Nabi kiblatnya ke utara. Berarti kesalahan sedikit tidak ada masalah. Apalagi masih arah. Paham? Kita sudah jelaskan bahwa kemarin juga syariat kita tidak ada yang dengan sesuatu yang pasti. Memang nggak semua orang bisa. Kalau gitu harus pasti menghadap kiblat. Rubah arah masjid. Baik. Kenapa kiblat aja harus pasti? Anda toharoh, suci, dari ada kecil dan besar, ya, kan merupakan syarat sah juga ya. Anda bisa pastikan diri Anda tidak ada hadas kecil dan besar, ya, nggak ada yang bisa memastikan karena tidak ada detektor. Ya, seperti itu. Sabar. وبذا يكون الحول القمري صالحا لكل الناس العالم والجاهل الحضري والبدوي في القديم والحديث مما يؤكد أن الأخذ به متعين دون الحول الشمسي لما في الأول من عالمية تتناسب مع عالمية هذا الدين لا سيما مع حاجة الناس كافة للاعتداد بتقويم يسير عليه حياتهم على مختلف الأمكنة والأزمنة فلم يكن إلا التقويم القمري الذي يحسب الحول القمري وقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بأن السنة المعتبرة في إخراج الزكاة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية وذهب dengan demikian haul atau tahun qamariyah atau hijriyah cocok atau tepat untuk semua orang, baik yang berilmu atau yang tidak berilmu, awam, baik orang yang di kota yang modern atau yang di desa atau di kampung, baik di masa dahulu maupun sekarang, di mana hal itu semakin menegaskan wajibnya menggunakan haul qamari atau kalender hijriyah
bukan haul syamsiyah atau kalender matahari atau masehi, karena sebab beberapa hal yang telah disampaikan berupa keumuman atau keuniversalan yang sesuai dengan universalnya agama ini. Apalagi dengan adanya kebutuhan seluruh manusia kepada kalender yang berjalan di atasnya kehidupan mereka pada tempat yang berbeda-beda dan sepanjang zaman. Tak lain itu hanyalah perhitungan waktu dengan bulan yang menjadi alat penghitung yaitu kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah. Dan Lajnah Daimah di Kerajaan Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa bahwa tahun yang diperhitungkan untuk membayarkan zakat adalah tahun Hijriyah dan bulan Qamariyah, dan bukan dengan tahun Masehi atau selain bulan Qamariyah. Ya. Ini menunjukkan agama Islam bukan buatan manusia. Allah yang menurunkannya. Karena kalau buatan manusia, penanggalan masing-masing kan beda. Penanggalan Jawa beda, penanggalan Cina beda. Tadi Romawi beda. Apalagi tadi Kupti, penanggalan Mesir beda, kuno. Masing-masing punya penanggalan. Jawa aja punya, Cina punya, ya. Masing-masing punya. Ya. Ini menunjukkan itu buatan manusia. Tapi kalau agama Allah, jelas tanggalannya adalah bulan. Asal Anda masih di bumi Allah, masih Anda bisa mengetahui, bisa beribadah kepada Allah. Dengan melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Allah, bukan yang ditetapkan oleh manusia. Lanjut, Ustaz. Fadal lagi. وذهب بيت الزكاة في الكويت إلى مراعاة الحول القمري في إخراج الزكاة إلا إذا تعثر ذلك بسبب ربط الميزانية للشركة أو المؤسسة بالسنة الشمسية، فإنه يجوز مراعاة السنة الشمسية وتزداد النسبة المذكورة بنسبة عدد الأيام التي تزيد بها السنة الشمسية على القمرية، فتكون السنة عندئذ 2,575%. وعند التأمل يبدو الخلاف بين الاتجاهين أشبه باللفظ، إذ الجميع متفقون على اعتبار الحول القمري، وإنما أجاز بيت الزكاة احتساب الزكاة وفق الحول الشمسي مع معادلته بالقمري لإخراج القدر الزائد من المال الزكوي المقابل للزمن الزائد من الحول الشمسي، وقيدوا ذلك عند تعسر إخراجه بالحول القمري، إلا أن الأصل المتفق عليه هو احتساب الزكاة وفق التاريخ الهجري، ولا ينبغي الاعتداد بالتاريخ الميلادي في ذلك إلا مع المشقة المعتبرة لما يلي. Rumah zakat di Kuwait berpendapat untuk rumah zakat itu nama ini ya, Baitul Zakah. Nama lembaga zakat yang besar di Kuwait. Ya. Berpendapat nanti kalau antum terjemahkan rumah zakat di Indonesia juga ada rumah zakat. Baitul Zakah aja tuh. Baitul Zakah di Kuwait berpendapat untuk menggunakan tahun Qamariyah dalam pembayaran zakat, kecuali jika ditemui kesulitan karena sebab menghubungkannya timbangan zakat tersebut dengan perusahaan atau lembaga dengan tahun neraca ya. zakat dengan perusahaan atau lembaga dengan tahun syamsiyah, maka dibolehkan menggunakan tahun syamsiyah dan bertambah nisbahnya dengan bertambahnya hari yang bertambah dengan penggunaan tahun syamsiyah atas tahun qamariyah, maka nisbahnya menjadi 2,575%. Dan jika diperhatikan dengan seksama, terdapat perbedaan dalam masalah ini lebih dekat kepada khilaf atau perbedaan dari sisi lafaz, karena semua sepakat menggunakan haul qamariyah atau kalender hijriyah, melainkan Baitul Zakah Kuwait membolehkan perhitungan zakat mengikuti haul syamsiyah atau kalender masehi
dengan tetap menyesuaikannya dengan haul qamariyah untuk membayarkan ukuran tambahan dari harta zakat yang seharusnya sebagai ganti untuk hari yang berlebih pada haul syamsiyah atau kalender Masehi. Dan mereka mengingat untuk membatasi pembolehan dengan batasan ini hanya ketika terdapat kesulitan mengeluarkan zakat dengan haul qamariyah. Ya, Namun bila ada, afwan, bila umpamanya dia toko retail, perusahaannya jual beli produknya retail, kan capek ngitung apa namanya. Biasanya tutup buku tertentu kan dihitung satu persatu kan, dievaluasi masing-masing kan ya. Itu capek. Ya. Tapi kalau dari awal yang membuat zakat perhitungan keuangannya, laporan keuangannya dengan Komariah, selesai tidak ada masalah. Tapi sekarang perusahaannya udah jalan, Ustaz, baru ngerti Komariah. Kalau dipindahkan ke hitungan Komariah, khawatir nanti ada yang salah dan segala macam, masalah lagi, masalah pajak, segala macam. Oh ya udah, kalau gitu tidak apa-apa, tapi dikeluarkan 2,57, bukan 2,5. 0,07 itu imbalan 10 atau 11 hari yang beda antara Syamsiah dengan Qamariyah tadi. Ya. Namun, pada dasarnya yang disepakati adalah memperhitungkan zakat dengan berpatok pada kalender Hijriah dan tidak patut atau tidak boleh menggunakan kalender Masehi dalam masalah ini kecuali dengan adanya kesulitan yang mu'tabar atau dianggap dengan beberapa sebab atau alasan berikut. Awalan, lima taqaddama minan nusus والنقول الدالة على وجوب اعتبار الحول القمري دون الشمسي لا سيما والحول الشمسي وضعي من وضع طوائف قبل الإسلام يزيدون فيه وينقصون فهو لا يقوم على معيار منضبط بل على محض تحكم. Yang pertama, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan sebelumnya yang menetapkan kewajiban menggunakan haul qamariyah atau kalender hijriyah, bukan haul syamsiyah atau kalender masehi. Apalagi haul syamsiyah atau kalender masehi ini merupakan hasil buatan umat-umat sebelum Islam. Mereka menambah dan menguranginya sehingga ini tidak dibangun di atas timbangan atau patokan yang baku, bahkan hanya murni perkiraan atau dugaan saja. Ya. Lanjut. Wa yatarattab alaihi adamu al-i'tidad bihi. Yang kedua, karena telah kita tetapkan tidak boleh menggunakan kalender syamsiyah yang dituangkan atau disamakan atau diwakilkan dengan kalender Masehi dan menghitung waktu dan tahun dengannya. Maka tidak boleh menghitung haul zakat dengannya. Tsalitsan, anna i'tibar al-haul asy-syamsi fi zakat. Bentar. Ya, afwan teman-teman, para peserta. Ya. Nah, maksud. Coba tanyakan, kemarin kan kalau nggak salah saya sampaikan bahwa dalam simulasi perhitungan zakat di Basnas, mereka menggunakan kalender Masehi. Betulkah? Atau coba lihat lembaga amil zakat yang lain, seperti yang besar-besar ya, siapa? PKPU, Dompet Duafa, dan lain-lain. Dan kalau mereka keluarkan 2,57, mungkin nggak ada masalah. Karena ada yang berpendapat seperti rumah Baitul Zakah di Kuwait. Tapi kalau tidak salah saya, Basnas tetap 2,5. Nah ini tidak ada mazhabnya. Tidak mazhab Baitul Zakah, apalagi mazhab semua para ulama. Antum pada temukan, coba carilah
teman-teman? Dilanjut Ustaz. Belum pernah ngecek Ustaz. Ada yang bisa jawab? Oh, gimana Pak Afrad, mungkin Pak Yano. Bukan Ya. Pak Pros, Pak Yanu, peserta. Oh, baik. Baik Ustaz. Silakan para peserta. Gimana Pak Afrad? Ada? Halo Ustadz. Ya, Ya Ustadz, untuk Basnas dan lembaga-lembaga lain seperti yang tadi Ustadz sebutkan, IZI, Dompet Duaper, itu mereka masih menghitung 2,5% Ustadz. dan perhitungannya apa? Masehi atau Komari? Masih Ustadz. Antum, kalau bahasa saya memang menemukan, karena di simulasinya, andai Mbak Fulan terima uang tanggal Januari atau Desember dalam simulasinya yang ada di di online. Nanti kemudian tanggal sekian itu, tanggal tadi 1 Januari tahun depan 2022 dia mengeluarkan zakat 2,5% dari uangnya kali 2,5%. Seperti itu yang saya dapatkan dahulu. Apakah itu sudah dirubah atau belum? Atau ada, antum tahunya dari mana, Abu Said? Ya, dari player-player yang mereka buat Ustadz, itu mereka seperti itu Ustadz. Flyer yang mereka buat. Iya. Dan di media, di akun-akun mereka pun menyampaikan demikian Ustadz informasinya. Ya, ini kesalahan fatal. Masalahnya kasihan muzakinya. Ya. Berarti muzaki ada masih tanggungan 0,075% yang tidak terzakatkan. Dan itu coba kalikan, setahu saya 11 tahun sama dengan setahun tidak berzakat dia itu. Kalau selama usahanya, selama dia hidup, usaha bisnisnya 40 tahun, ya, berarti 4 tahun dia tidak berzakat. 3 tahun Ustaz, kalau tidak salah. Apa? 30 tahun Ustaz. 1 tahun tidak berzakat. 30 tahun? Coba 11 hari dibagi, bukan 10? 11 sebulan berarti 3 kan ya? Oh iya, mungkin. Itu nggak 30 tahun. Tidak berzakat 1 tahun. Ini kan, berdosa, si muzakinya berdosa, merekanya juga berdosa si amilnya. Karena muzaki bertanya. Tapi dia bertanya tidak kepada ahlinya, dia bertanya kepada Basnas. Ahlinya itu para fuqaha. Ya. Ini perlu antum teman-teman di lembaga amil zakat diangkat di permukaan, mungkin tulis di koran yang ada bau-bau pihak ke Islamnya dikit-dikit, atau di koran bebas sekalipun, mereka kadang mau terima. Atau di YouTube. Di YouTube saya sering, tapi ya beda mungkin kalau Anda angkat di koran, tulis di koran. Atau sampaikan surat tertulis, surat dalam bentuk surat, lembaga amil zakat apa, begitu. Baik.
lanjutan sedikit Ustaz. Yang sebentar, Afwan dulu. Yang sama apa, akhi? Yang sama dengan 2,5 hitungannya Hijriah atau Masehi, tapi 2,57 itu apa? Adakah lembaga zakat yang besar? Saya belum tahu Ustaz. Tadi yang antum lihat Basnas, kemudian Izi, kemudian apa tadi lagi? Rumah zakat Ustaz. Rumah zakat apa zakat? Rumah zakat, rumah zakat. Rumah zakat. Ya. Ya. Rumah zakat. Baik. Teman-teman yang lain, apakah yang sama ada nggak? Yaitu dia menghitung Qamariyah atau dia menghitung Syamsiyah tapi dengan 2,57. Tidak ada jawaban. Lanjut akhi, sedikit lagi akhi. ثالثا أن اعتبار الحول الشمسي في الزكاة المتمثل بالتاريخ الميلادي يؤدي لتأخر دفع الزكاة قرابة 11 يوما لزيادة الحول الشمسي عن الحول القمري 11 يوما مما يترتب عليه ترك المسلم لزكاة سنة كاملة كل 30 سنة تقريبا مما يعني تفويت ملايين المسلمين لزكاة عام مرة أو مرتين في أعمارهم وهذا بلا شك يلحق الضرر بمصالح الأمة العامة والخاصة المنبثقة من مصارف الزكاة الثمانية. Yang ketiga, bahwa menggunakan haul syamsi atau matahari yang diwakilkan dalam kalender Masehi menyebabkan tertundanya pembayaran zakat selama kurang lebih 11 hari. Karena lebihnya haul syamsi dari haul qamari sebanyak 11 hari. Sebentar. Maka kalau Anda mau hitung syamsi juga dengan 2,5%, ya, mundurkan 11 hari. Sehingga sehingga tidak terjadi kelambatan. Karena memang Anda naikkan. Ya, umpamanya pembukuannya Ustaz, keluarkan aja dulu, anggap sebagai hutang. Niatkan zakat tapi nanti akan dihitung ulang pada akhir tahun Masehi. Ya. Seperti itu. Karena khawatir kalau Anda tempatkan 11 hari, terlambat mengeluarkan zakat, berdosa apa tidak? Peduli? Iya, Ustaz. Terlambat Besar atau kecil? Masuk besar-besar Ustaz menunda zakat. Ya. Apalagi ini hak fakir miskin antum tunda. Kalau hak karyawan antum tunda selama 11 hari, dia udah demo itu. Udah di kantor nggak bisa dibuka. Jadi demo mereka. Ya. Ini fakir miskin. Kalau dia berdoa kepada Allah, dia ada dunia akhirat. Dan terlambat 11 hari. Dan kalau ada 11 hari, fakir miskin yang sudah dapat zakat Anda tidak terlambat dia berobat. Meninggal dia dalam waktu itu. Terlambat dia berobat, meninggal gara-gara zakatnya terlambat. Ya, tanggung jawab Anda di hadapan Allah. Nah, ini yang paling bahaya itu. Dan yang lebih bahaya lagi, qadar Allah. Karena Anda mau zakatkannya samakan dengan Masehi. Ya. Khawatirnya kan 11 hari. Di hari kedua setelah Anda melambatkan, qadar Allah, usaha Anda 0. Habis. Satu lain hal, Allah nggak ada susah bagi Allah. Mau likuifaksi kah? Mau gempa? Mau apa? Mau banjir? Bandang? Gunung meletus?
Ada yang susah bagi Allah Azza wa Jalla. Jika hambanya durhakainya. Anda masih punya hutang. Ini yang berat. Lalu bagaimana Ustaz? Kalau Anda ingin di perhitungan akhir tahun pembukuannya untuk perusahaan, majukan. Harusnya zakat Anda mamanya Anda tutup bukunya di menggunakan Masehi Desember akhir kan biasanya ya. Untuk buku kapan biasanya? Flat Ya, 31 Desember. Ustaz. Desember. Ya. Sedangkan zakat Anda umpamanya bulan November. Bagaimana caranya memajukannya? Ya, November ketika haul masuk mendirikan perusahaan umpamanya di bulan Agustus lah. Pas bulan kemerdekaan, di hari kemerdekaan Anda bikin perusahaan. Ya. Berarti haulnya kalau Komariah tanggal berapa? 17 kurang 11 tanggal 6 Agustus tahun depan. Gitu kan ya? Iya atau tidak? Ya, Ustaz. Ya. Karena Anda buka buku dan tutup bukunya 31 Desember. 31 Desember ini Anda keluarkan zakatnya. Nanti dihitung ulang. Sehingga Anda tidak melambatkan. Memajukan malah. Maju 7 bulan. Bisa dipahami? Ya. Kalau masalah hitungan persentase tadi itu bisalah ditolerir. Tapi masalah ini gena tolerir nih. Masalah terlambat hak fakir miskin. Ini yang berat. Nabi saja Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani beliau melambatkan menyerahkan kepada mustahiknya melebihi dari sholat fardu. Yang sunnah tidak berani beliau lakukan. Karena beliau tahu konsekuensinya adalah akan dilambatkan oleh Allah nanti di akhirat beliau. Selama pelambatan hak fakir miskin tadi. Lanjut. Yang akibatnya seorang muslim bisa jadi tidak membayar zakatnya selama 1 tahun penuh setiap kira-kira 30 tahun sekali. Yang berakibat jutaan kaum muslimin melalaikan kewajiban zakat 1 atau 2 kali selama hidup mereka. Dan ini tidak diragukan menimbulkan kemudaratan terhadap maslahat umat, baik yang bersifat umum atau khusus, yang berakibat langsung pada penyaluran zakat kepada 8 golongan. Rabi'an, annal i'tidad. Ya, jelas. Lanjut. رابعا أن الاعتداد بالحول الشمسي يترتب عليه عدم تعلق الزكاة بذمة مزكيها في حال نقصان نصابه أو وفاته بعد تمام الحول القمري وعدم تمام الحول الشمسي، أي عدم وقوع ذلك في المدة الفارقة بين الحولين وهي 11 يوما تقريبا، وفي ذلك مفسدة لا تخفى وتضيع لحق الله وحق عباده، فإن شق احتسابهم بالتاريخ الهجري مشقة معتبرة ويجوز احتسابها بالتاريخ الميلادي بناء على جواز تأخير الزكاة عند الحاجة لذلك، لا سيما أنه تأخير يسير والمشقة تجلب التيسير مع التقييد بما يلي: الأول أن تعلقها بذمة المزكي يثبت من تمام الحول الهجري وتكون دينا عليه حتى يؤديها، فلو مات أخرجت من تركته قبل قسمتها. ثانيا وجوب احتساب الأظفار الناتج
an ta'akhur al-madhkur wa huwa ma nasat alaihi fatwa baitul az-zakah al-musyar ilaiha. Wa bidzalik yatabayyan anna nihayata al-haul al-miladi asbaha zamanan lil ikhraj wa laysa waqtan lil wujub. Yang keempat, bahwa menggunakan haul syamsi mengakibatkan terbebasnya beban muzaki pada zakat hartanya belum mencapai nisab atau ketika dia wafat saat telah genap haul kemari dan belum genap haul syamsi. Yakni hal itu tidak menjadi kewajibannya dalam tempo waktu selisih antara kedua haul tersebut, yaitu kira-kira 11 hari. Dan tidak diragukan bahwa ini merupakan mafsadah yang besar dan menyia-nyiakan Allah dan hak manusia. Maka jika terdapat kesulitan dalam menghitung kalender Hijriyah dengan catatan kesulitan yang dianggap, maka dibolehkan menghitungnya dengan kalender Masehi dengan landasan pendapat yang membolehkan penundaan pembayaran zakat bila ada hajat untuk itu. Apalagi hal itu merupakan penundaan yang sedikit dan kesulitan itu menantangkan kemudahan. Dengan tetap berpegang kepada hal berikut. Yang pertama, bahwa keterkaitannya dengan tanggung jawab muzaki ditetapkan dengan haul hijriyah, sehingga menjadi hutang atasnya sampai ia membayarkannya. Maka jika ia wafat, maka ia tetap dikeluarkan dari harta peninggalannya sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Dan kemudian yang kedua, wajib memperhitungkan selisih akibat dari penundaan tersebut, yaitu apa yang disebutkan oleh Bait Az-Zakah Kuwait. Dan dengan begitu menjadi jelas bahwa akhir haul Masehi menjadi waktu pembayaran zakat dan bukan waktu wajib mengeluarkan zakat. Waktu kewajiban mengeluarkan zakatnya. Cukup, Akhi. Silakan yang ada pertanyaan. Baik, insyaallah. Jazakallah khairan. Ustaz Badri. Ada pertanyaan dari Pak Abdurrahman. Dipersilakan Pak Abdurrahman untuk live. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya Ustaz, jadi saudara ibu saya itu punya hutang kepada ayah saya. Nah, Ulangi. Saudara ibu saya Ustaz, paman dari ibu, dari pihak ibu punya hutang kepada ayah saya. Terus? Apakah boleh kalau misalkan saya keluarkan zakat saya itu untuk membayarkan hutang paman saya tadi, tapi saya berikan langsung kepada ayah saya, karena khawatirnya kalau saya berikan ke paman saya itu nggak dibayarkan hutangnya Ustaz, karena dalam berapa tahun ini tidak ada itikat untuk membayar hutang sepertinya gitu Ustaz. Kondisi dia mustahik zakat. Mustahik zakat, iya, karena dia juga selain hutang ke ayah saya, dia juga punya hutang banyak ke yang lainnya juga Ustaz. Mustahik zakatnya dari sisi hutang atau apa? Ya, dari miskin dan gharim Ustaz. Miskin. Kalau dia miskin dan punya hutang, asal dia mau, Anda katakan ini saya transferkan ke kamu, tapi langsung masuk ke orang itu. Hanya singgah lewat dari rekeningnya. Khawatir seperti tadi. Itu bisa. Tapi kalau tidak persetujuannya sama sekali, saya tidak mau. Berarti dia tidak menerima zakat. Jadi tidak boleh Ustaz ya kalau kita. Sudah serah terima dulu, akhi. Ya, serah terima tadi bisa seperti yang tadi yang saya katakan. Ya. Iya. Karena sepertinya beliau agak ribet Ustaz. Kalau misalkan kita sampaikan seperti itu, mungkin beliau tidak membayarkan. Iya, gitu Ustaz. Ya, kalau tidak mau ya katakan aja. Ya, kalau tidak mau ya nggak jadi saya berzakat ke paman.
yang memberi zakat kalian aja umpamanya. Oke. Karena kalau dia tidak mau berarti kan dia tidak terima kan? Iya, betul Ustaz. Kalau tidak terima Jadi, dia. iya. Jadi boleh Ustaz ya. Baik. Jadi boleh Ustaz ya. Boleh dengan seperti yang saya uraikan. Iya. Kita syaratkan gitu boleh Ustaz ya. Misalkan nanti paman bayarkan hutang ke ayah saya gitu dengan uang ini. Boleh. Satu. Kemudian boleh juga tanda tanganin. Paman, ini saya menyerahkan uang ke paman. Dan tolong tanda tanganin bukti bahwa uang sudah terima sekian, tapi uang fisiknya saya serahkan ke ayah. Nah, utang belum dibayar. Ya. Oke. Baik Ustaz. Baik Ustaz Dia ya. sudah terima namanya. Oke. Baik Ustaz. Mungkin satu lagi Ustaz. Atau Ya. Kalau saya ada dagangan Ustaz ya, dan barangnya itu cukup banyak sekali Ustaz. Dari mulai yang itemnya besar sampai yang mungkin kecil-kecil itu, kalau misalkan jatuh haul, ketika sampai di haul, kemudian kita menghitung stok itu Ustaz, itu agak kesulitan Ustaz. Apakah boleh kita taksir gitu Ustaz dengan harga tertinggi atau gimana Ustaz caranya Ustaz? yang stoknya apanya, harga masing-masingnya, jumlahnya kan Iya. dihitung kan? Satuannya kan dihitung kan? Iya betul Ustaz. Cuman harganya. Iya betul Ustaz. Ya harga memang ditaksir sih. Karena dia berbentuk barang. Ditaksir Baik, dengan harga Ustaz. modal pada saat itu. Baik Ustaz. Karena kadang kesulitan untuk mencari informasi kalau di saat haul itu barang itu berapa gitu harganya Ustaz. Mungkin ada rumusannya atau gimana Ustaz? Mungkin sekian persen dari harga barang pada tahun lalu atau seperti apa? Itu tanya ke pressure, bukan nanya ke Ustaz. Baik Ustaz. Ya. Halal tanya semuanya. Lebih. Baik Ustaz. Baik Ustaz, insyaallah cukup bila Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Amin. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kita ke Pak Eko dari DKM Ar-Rahman Cibubur. Silakan Pak Eko untuk live. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Afwan. Ana dari pengurus masjid Ustaz. Ada beberapa jamaah kita bertanya mengenai zakat mal. Beliau ini pernah memiliki properti dengan membelinya dengan cara KPR. Namun dia tanya, ini saya perlu keluarkan zakat mal apa tidak? Karena rumahnya ini tujuannya memang buat investasi Ustaz. Investasi itu apa? Suatu saat dia niat mau dijual atau disewakan. Kalau seperti harga itu. naik, sekarang sudah dijual atau belum? Sudah. Belum terjual Ustaz, masih ada rumahnya. Ya artinya dia ketika beli itu niatnya akan dijual kalau harganya bagus, cocok gitu kan ya? Benar Ustaz. Ya, nggak dipakai juga tapi sekarang. Nggak dipakai Ustaz. Sudah diiklankan atau belum? Belum diiklankan. Diiklankan baik dengan lisan ataupun dengan media-media. Tidak ada juga? Tidak ada. Jadi dia simpan rumahnya aja, nanti suatu saat kalau dia perlu dia akan jual. Tapi dia belum pasang iklan maupun dia belum sampaikan ke orang-orang bahwa rumah itu akan dijual. Ya berarti belum harta dagangan namanya. Masih rumah. Syukran Ustaz. Jadi tidak perlu dikeluarkan zakatnya Ustaz. Para ulama mengatakan, sebagian mengatakan dengan niat saja sudah. Tapi yang kuat itu mazhab Imam Jumhur, kalau Imam Malik dengan niatnya sudah. Jumhur mengatakan tidak ada mubasyaratu tijarah, itu langsung dijualkan di kalau barang kecil-kecil biasanya taruh di kalau barang kecil-kecil taruh di salah seperti. Kalau barang besar diumumkan, dijual, ditulis gitu.
itu berarti untuk dijual. Tapi kalau taruhnya di gudang aja, ya itu belum mau dijual. Ya. Baik Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Insyaallah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan Ustaz. Nah, berikutnya dari Pak Akcaya, dipersilakan Pak Akcaya untuk live. Ibu Ustazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Pertama mau jawab yang pertanyaan Ustaz tadi. Tadi saya tanya ke pegawai Darut Tauhid Peduli, katanya kalau mereka menggunakan kalender Islam, Ustaz. Masya Allah. Yang kedua saya mau tanya, Ustaz. Jadi ini perihal ibu saya yang mau mengeluarkan zakat, Ustaz. Jadi kalau dari ibu saya ini statusnya tante ya, Ustaz. Jadi ada 3 tante nih, Ustaz. Satu tante ini tuh tidak bekerja dan tidak menikah. Dia hidup bersama saudarinya. Jadi ditanggung kehidupannya sama saudarinya. Saya tanyakan apa termasuk mustahik, Ustaz? Yang ditanggung ini. Dia kenapa ditanggung? Dianya nggak berusaha, ada uzur atau apa? Emang nggak bekerja, Ustadz. Nggak bekerja, emang hidupnya berdua sama tante saya yang lain gitu. Iya. Sama udah tua sekali, Ustadz. Oh, tidak ada uzur untuk tidak bekerja. Oh iya. Masalah tidak punya pekerjaan, nggak ada ini, bukan menghalangi. Ya. Iya, Ustadz. Ya, Abu Bakar itu lebih tua dari Nabi. Nabi wafat umur 60-an, 63 kan. Abu Bakar lebih tua 2 tahun dari Nabi SAW. Berarti umur dia 65 ketika jadi khalifah. Ketika jadi khalifah itu masih dagang di pasar. Iya, benar Ustaz. Hari ini dia diangkat, besok itu masih nggak manggul kain bawa dijual di pasar. Ketemu sama Umar, ila aina ya khalifah Rasulullah. Mana wahai khalifah? Dagang. Ini pasar lah dagang. Kata dia, Umar, ya khalifah Rasulullah. Kalau engkau dagang, siapa yang mengurus umat Muhammad? Jawaban Abu Bakar simpel. Kalau saya tidak dagang, siapa yang mengurus perut anak istriku? Subhanallah. Masya Allah. Dalam agama Allah seperti itu. Yang penting itu kewajiban yang Allah bebankan ke kita anak istri. Maka dijawab oleh Umar, kalau begitu, kan Umar ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai tanggung jawab Baitul Mal. Setiap hari saya ambilkan dari Baitul Mal 2 ekor kambing. Berarti 1 ekor kambing 2 hari yang diberikan. Ini yang hikmah pelajaran yang kita ambil, bahwa sahabat Nabi SAW dengan tidak ada batas umur, tidak ada batas jabatan, status di masyarakat, ya, untuk mencari rezeki Allah yang halal. Tetapi kalau memang ada uzur, sudah tidak. Dan kalaupun umur, wallahu a'lam. Bagian orang tua ya, di sebagian daerah, di kalau saya nenek-nenek, kalau lihat inilah, lihat film Tom and Jerry, itu nenek-nenek kerjanya ngapain? Lupa juga Ustaz saya Tom and Jerry. Nggak pernah lihat saya. Dia ngerajut ya. Oh iya, ngerajut Ustaz. Ngerajut itu biasanya orang-orang yang hidup di 4 musim, di musim dingin itu di rumah itu duduk sambil ngerajut. Kakek rahimahullah, ibu dari ayah dari ibu saya itu ngerajut, tapi yang dirajutnya bukan baju, bukan topi, tapi ini jala atau untuk nanggup ikan, untuk nangkap ikan. Dari benang nilon yang jala itu ada juga. Kalau kakek dari ayah
dari benang yang putih itu untuk tangguk yang pakai rotan, ya, dan rotan. Itu mereka jualin, ya. Dan kalau dibentuk itu bisa jadi topi haji. Kalau dibentuk bulat, topi haji itu kan dibuat oleh nenek-nenek, ibu-ibu yang di musim dingin duduk aja di rumah, gak enak keluar sambil duduk, jadi satu. Dapat rezeki makan sehari. Jual 10.000 bisa makan sehari satu. Ya, seperti itu. Tapi kalau memang uzur, ya boleh dia terima. Ya, matanya bermasalah, itu tadi, atau akalnya bermasalah sehingga tidak bisa diajarin cara buat peci, haji, jadinya jadi tangguk. Ajarin buat tangguk jadi peci kayak tangguk. Siapa mau beli peci kayak tangguk? Nah, ada masalah di akalnya, nggak ada masalah, dia mustahik zakat. Kemudian terus kenapa saya? Satu lagi Ustaz, jadi ada itu kan satu nenek. Nah, nenek yang satu lagi dia tinggal sama anaknya, dia juga nggak bekerja. Kalau ini matanya emang terganggu Ustaz. Anaknya ini kerjanya kan jualan kue, jadi penghasilannya juga nggak gitu tetap tuh Ustaz. Jadi saya juga kurang tahu sih sebenarnya memenuhi kebutuhannya atau enggak. Tapi masalah para pengusaha juga tidak tetap hasilnya. Oh iya, maksudnya mencukupi bisa apa enggak untuk per bulannya kebutuhan? 5 miliar, bisa 7 miliar, bisa 3 miliar. Enggak nyampe. Nggak usah tinggalnya di kampung Ustadz. Nah, tapi keuntungan tinggal di kampung sih alhamdulillah mudah ya Ustadz ya untuk mencukupi kebutuhan. Tapi yang saya tanyakan, nenek ini tuh sholat nggak sholat gitu Ustadz. Kemarin saya dengar ada juga yang bertanya, boleh nggak orang yang seperti ini menerima zakat? Jadi gimana Ustadz? Kan zakat tidak boleh untuk orang kafir kecuali untuk mu'allafati qulubuhum. Begitu kan ya? Iya. Ya. Orang yang tidak sholat itu nukilan hampir seluruh para ulama mazhab bahwa kalau dia tidak sama sekali, kalau masih bolong-bolong beda ya, masih bisa dikatakan muslim. Kalau tidak sama sekali berarti dia tidak muslim. Non-muslim boleh terima zakat apa tidak? Enggak. Boleh kalau diharapkan dia mau masuk Islam. Iya, mu'alaf ya. Ya, mu'alaf. Bisa diharapkan masuk Islam. Anda tinggal ajarkan dia sholat. Dia bisa sholat enggak? Bisa harusnya sih Ustadz. Sudah lama ya, juga sih. Kalau tahu dia bacaannya, ruku, sholatnya, ajarkan dan beri zakat. Oh, baik Ustadz. Pahala Anda 2. Pahala ibu Anda 2, maaf. Pahala dia berzakat dan pahala membantu bibinya untuk kembali kepada agama Allah dengan melaksanakan sholat tadi. Ya, cuman ya dilihat, maksud saya, ya dilihat mau nggak dia, ya tawarkan aja, nggak boleh karena orang nggak sholat kan tidak Islam. Kalau tidak Islam itu nggak boleh terima zakat. Tapi kalau mau Anda sholat berarti mu'allaf. Kalau mu'allaf boleh terima zakat. Gimana? Oh, baik Ustaz. Kalau nggak mau gimana Ustaz? Berarti nggak boleh ya Ustaz? Soalnya nenek ini kalau ditanya udah sholat belum? Udah gitu. Tapi ternyata nggak sholat gitu Ustaz. Halo? Halo? Halo Ustaz.
Afwan Ustaz? Halo. Ya Ustaz, terputus Ustaz Iya, suaranya. Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, jawabannya tadi udah jelas, cukup. Kalau dia mau bertaubat, pahala ibu Anda 2. Kalau dia keberatan, kelihatan macam-macam, ya udah, doakan saja. Tapi tidak sah zakat diberikan ke dia. Oh ya, baik Ustaz. Yang terakhir Ustaz, kalau kita kasih zakat kita ke yayasan yatim piatu gitu udah pasti mustahik belum sih Ustaz? Pengelolanya tidak mustahik lah. Bukan pengelolanya Ustaz, anaknya yatimnya maksudnya. Anda tahu dari mana untuk anak yatimnya kalau ke yayasan? Oh, dititipin Ustaz. Ibu saya biasanya ada yayasan dekat rumah, dibilang ini buat bayarin zakat mal ya ke anak yatim gitu Ustaz. Ke yayasan. Iya, ke orang yayasannya. Udah dibilang Mereka ini buat ambil zakat mal. Kenapa Ustaz? Mereka ambil atau tidak? Kurang paham. Cuma biasanya ibu saya setiap tahun cuma bilang ini buat bayar zakat mal ke anak yatim Ustaz. Lebih baik langsung ke anak yatimnya, belikan dia baju, belikan beras. Baik. Ya, karena seperti itu sebetulnya secara syar'i sih boleh. Tapi kadang yang lembaga-lembaga seperti itu ngambilnya lebih dari ketentuan syar'i. Kata Allah, "Faman kana ghaniyan falyasta'fif, waman kana ghaniyan falyas'al, waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Allah, siapa yang tidak cukup biaya hidupnya dengan mengurus anak yatim tadi, boleh diambil gajinya. Gaji minimal. Ya. Tapi dari harta zakat tadi. Gaji minimal. Siapa yang cukup biaya hidupnya tidak boleh diambil. Kita tidak tahu apakah mereka yang bekerja di situ cukup biaya hidupnya dari yang lain atau tidak. Oh, baik. Ya benar-benar. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Semoga Ustaz selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jazakallah khairan Ustaz. Dan insyaallah ini pertanyaan terakhir. Ada via chat tapi bisa untuk live dari Pak Yanuar Ustaz. Silakan Pak Yanu. Ya, bismillah. Terima kasih Pak Fred. Ustadz, ada titipan pertanyaan terkait dengan membagikan dana zakat secara pribadi, Ustadz. Apakah benar memberikan zakat kepada satu mustahik dengan jumlah untuk kebutuhan pokok selama 1 tahun ke depan lebih utama dibandingkan dengan memberikan kepada beberapa mustahik dengan jumlah yang sedikit-sedikit, Ustadz? Tergantung. Tapi kalau Anda ke beberapa mustahik, Anda verifikasinya capek. Anda beri ke beberapa mustahik, ke 10 berarti 10 orang itu harus Anda verifikasi. Apakah dia mustahik atau tidak. Kan begitu. Kalau bisa Anda verifikasi benar mereka mustahik, dan dana yang Anda berikan itu tidak lebih besar daripada kekurangan selisih antara kekurangan dengan kebutuhan dengan biaya hidupnya, tidak ada masalah. Ya, jadi kondisional ya Ustaz ya, tergantung. Kalau dana zakat Anda 1 miliar umpamanya, ya, Anda mustahik A, setelah Anda cek biaya hidupnya setahun itu sekian, maka umpamanya 40 juta, Anda kasih 40 juta. Ya, haram Anda kasih buat dia sendiri 1 miliar. Cari lagi mustahik yang lain, verifikasi lagi, ada lagi, cari lagi, ada lagi. Itu lebih baik. Tapi kalau cuman zakat Anda hanya 2.500.000, capek Anda memverifikasi banyak orang, ya, 3 orang, 4, 5 orang. Kemudian di 2.500.000 bagi 500, ya lumayan sih bagi fakir miskin buat hidup beberapa hari. Tapi kan beda kalau mereka dapat tuh jumlahnya lebih besar. Ya. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah Ustaz. Allah barik. Baik, insyaallah.
Baik, waktu sudah habis Ustadz. Silakan untuk ditutup. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz atas waktu dan kesempatannya. Demikian para peserta sekalian untuk seri ke-11 dari kajian zakat kontemporer ini. Selanjutnya para peserta dapat mengisi presensi dan kuesioner di WhatsApp group yang insya Allah akan di-share oleh panitia. Dan terakhir mari kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.